Bima Sakti beberkan alasan fisik pemain timnas Indonesia U17 kedodoran saat hadapi Ekuador. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan alasan mengapa fisik pemain kedodoran dalam laga pertama Piala Dunia U17 2023. Dalam pertandingan menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November, fisik pemain Indonesia U17 kepayahan pada seperempat akhir babak kedua. Banyak ya faktornya, saya melihat karena pertandingan pertama pressure lawan tim yang sudah mapan, kata Bima. Mereka bertanding sebelumnya di kompetisi di Amerika Latin, Brasil 2-2, Chili dihajar 1-3, kemudian mereka jadi juara 2, runner-up, ya waktu itu, ucap pelatih 47 tahun ini menjelaskan. Bima tak memungkiri bahwa jam terbang pemain Ekuador lebih baik dari Indonesia. Pengalaman ini yang membuat lawan bisa tampil stabil sepanjang 90 menit. Saya pikir pasti presurenya berat saat melawan tim yang sudah mapan, yang sudah terbentuk lama, jadi mungkin itu salah satunya juga, kata mantan caretaker pelatih timnas Indonesia ini. Profil Donyell Malen, penyerang keturunan yang mungkin dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nama penyerang keturunan Belanda, Donyell Malen yang mungkin akan jadi sorotan publik. Pasalnya ia dikabarkan sebagai pemain keturunan yang mungkin bisa dinaturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya akan menaturalisasi dua pemain berposisi sebagai gelandang dan striker. Sosok Donyell Malen kemudian jadi striker yang mungkin bisa jadi sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah. Saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, ungkap Erick Thohir. Apabila melihat profilnya, Donyell Malen menjadi salah satu penyerang keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipertimbangkan Shin Tae-yong sebagai target pemain naturalisasi berikutnya. Donyell Malen adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang lahir pada 19 Januari 1999. Dia bermain sebagai penyerang untuk klub Bundesliga Borussia Dortmund. Dia melakukan debut untuk PSV dalam kemenangan 4-0 Eredivisie atas PEC Zwolle pada 3 Februari. Malen kemudian memenangkan gelar Eredivisie 2018 bersama PSV. Dia juga mengakhiri musim 2017-18 sebagai pencetak gol terbanyak Jong PSV. Pada 27 Juli 2021, Malen menyelesaikan kepindahannya ke klub Bundesliga Borussia Dortmund, menandatangani kontrak 5 tahun. Apakah penyerang seperti Donyell Malen akan membuat pelatih Shin Tae-yong menaturalisasinya? Shin Tae-yong sudah punya taktik rahasia hadapi Irak, jarak ranking FIFA tak buat gentar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menemukan cara untuk menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra, Irak, Kamis 16 November. Skuad Garuda sudah tiba di Irak pada Minggu 12 November, mereka langsung menggelar sesi latihan meski baru mendarat. Hasil laga melawan Irak akan sangat menentukan langkah Jordi Amat dan kawan-kawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Irak salah satu negara yang memiliki kans untuk melaju ke babak selanjutnya. Shin Tae-yong menjelaskan, dia memang sengaja memberikan sesi latihan pada anak asuhnya, apalagi, mereka tidak menggelar pemusatan latihan, TC, di Indonesia. Semua persiapan digelar di Irak dan setelah pertandingan mereka akan merapat ke Filipina. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi jam 4 sore, hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan skuad Garuda bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemenangan di laga perdana akan jadi modal penting untuk laga selanjutnya, dia optimis mereka bisa meraih target tersebut saat melawan Irak. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, paling penting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya, tambahnya.
Meski mengincar kemenangan, Shin Tae-yong menyadari bahwa tim lawan tidak akan mudah dikalahkan. Apalagi, Irak saat ini berada di ranking 68 FIFA, dan Indonesia berada di 145. Namun, dia sudah menyiapkan rencana rahasia untuk laga nanti. Sebagai tim tamu, mereka siap memberikan kejutan dan bisa meraih kemenangan di laga nanti. Tidak masalah nanti melawan Irak, memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia, juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, kita akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, pungkasnya. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 16 November 2023. Timnas Indonesia menjalani persiapan serius saat bertandang ke markas Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Pasukan Garuda sudah berangkat sejak Sabtu, 11 November 2023, malam ke Basra, Irak. Mereka sudah tiba di sana pada Minggu dan langsung menggelar latihan. Bahkan Shin Tae-yong dan kawan-kawan lebih dulu melakukan persiapan ketimbang tim tuan rumah. Namun skuad Timnas Indonesia sendiri belum lengkap. Dua pemain menyusul pada Senin, 13 November 2023, dari Bali yakni Nadeo Argawinata dan Adam Alis karena mereka baru saja bertanding di Liga 1 pada Minggu malam. Sementara, pemain abroad lainnya juga bakal bergabung segera dari negara mereka masing-masing. Asnawi dan Shane Patinama diketahui masih bertanding pada Minggu kemarin. Jadwal pertandingan Irak versus Timnas Indonesia akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Kamis 16 November 2023. Dua hal yang harus dilakukan Timnas U17 saat meladeni Panama. Penampilan Timnas Indonesia U17 pada laga perdana di Piala Dunia U17 2023 masih menyimpan beberapa kelemahan. Meski meraih hasil imbang kontra Ekuador, pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo menilai permainan Timnas U17 masih menyisakan PR yang tentunya harus segera diperbaiki jelang laga melawan Panama. Menurut Kesit, pada pertandingan itu, secara permainan Garuda Muda tampil baik. Namun, yang menjadi sorotan dari penampilan mereka yakni kekuatan fisik dan lini pertahanan. Dari segi permainan mereka terbilang lumayan, dengan bisa meraih hasil imbang melawan Ekuador yang merupakan runner-up dari Amerika Selatan. Tapi, dari segi fisik mereka terlihat seperti tidak siap untuk pertandingan Piala Dunia U17, katanya. Lemah di fisik, mereka banyak melakukan kesalahan seperti umpan yang tidak sampai, dan crossing yang tidak tepat, justru jatuh di kaki lawannya, kata Kesit Budi Handoyo.